Jakarta, 2022. Udara lembut khas peralihan musim menyelimuti jalanan kota yang ramai. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam, tetapi aku masih terpaku di kantor. Seharian ini aku berkejaran dengan tenggat waktu untuk menyelesaikan draft desain yang mendesak. Baru sekarang aku merasa ada sedikit kemajuan. Ketika melirik jam, jarum menitnya sudah bergeser lagi. Tiba-tiba, aku teringat putriku, Kirana. Mungkin ia sudah tertidur pulas di sofa ruang tengah. Akhir-akhir ini, suamiku, Bima Prakoso, selalu berangkat pagi dan pulang larut malam, atau langsung pergi keluar begitu selesai makan malam. Dulu, saat kami menikah, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Bima 3 tahun lebih tua dariku dan bekerja di industri periklanan kreatif. Ia pria yang ramah, pandai bicara, dan tahu cara membuat orang merasa istimewa dengan hadiah-hadiah kecil yang penuh perhatian. Saat Kirana lahir, aku yakin keluarga kami akan dipenuhi kebahagiaan. Namun, hanya dalam beberapa tahun, gambaran indah itu mulai retak. Bima sering beralasan harus menjaga Rania, saudari angkatnya yang telah merawatnya sejak kecil. Rania memiliki riwayat penyakit jantung dan selalu tampak lemah, seolah-olah selalu membutuhkan perlindungan Bima. Awalnya, aku percaya, Bima hanya ingin membalas budi pada orang yang pernah menyelamatkannya dari kecelakaan di masa lalu. Namun, saat ia terus-menerus mengabaikan aku dan putrinya untuk berlari ke sisi Rania, aku tak bisa lagi berharap. Aku mematikan lampu meja, merapikan dokumen, dan bergegas pulang. Di ruang tengah yang remang-remang, Kirana tertidur lelap di sofa. Aku menggendongnya ke kamar sambil berbisik pelan, "Ibu pulang telat, ya?" Anak ibu tidur nyenyak sekali. Dalam tidurnya, Kirana bergumam, "Ibu, ayah tidak pulang lagi, ya?" Tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa mengelus rambutnya, tak sanggup menatap matanya. Bima semakin terasa seperti orang asing di keluarga ini. Ia jarang sekali ada saat Kirana terjaga. Lampu meja makan hanya menebarkan cahaya redup di atas makan malam yang telah kusiapkan untuknya, kini sudah dingin. Hanya sup dalam termos yang masih menyimpan kehangatan. Jam menunjukkan pukul 10, tetapi tak ada kabar darinya. Aku bahkan tak terpikir untuk meneleponnya. Aku tahu ia hanya akan membentakku dengan kata-kata tajam, berhenti mengawasiku, lalu melampiaskan segala kekesalannya padaku. Pria yang dulu begitu hangat kini telah menjadi orang asing yang mendedikasikan seluruh kesabarannya hanya untuk Rania. Pandanganku beralih ke tumpukan materi belajar Kirana. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas hasil ulangan yang ia bawa pulang dengan bangga. Gurunya meminta tanda tangan orang tua sebelum akhir pekan, tetapi Bima selalu lupa atau hanya mencoretkannya dengan asal. Yang mengejutkanku adalah beberapa hari lalu, Kirana bersikeras meminta tanda tangan ayahnya. Saat itu, Bima sedang sibuk menerima telepon dari Rania. Ia hanya melirik sekilas kertas ulangan itu, menggoreskan pena, lalu menyambar jaketnya dan pergi. Melihat tangannya yang gemetar saat menandatangani, hatiku terasa perih dan dingin. Tepat pada saat itu, aku menyelipkan selembar surat cerai di antara tumpukan kertas itu. Surat yang telah kutulis dan kuperbaiki berkali-kali, tetapi tak pernah punya keberanian untuk kuberikan padanya. Mungkin karena aku takut pernikahan ini hancur, atau mungkin karena aku masih menyimpan harapan bodoh bahwa ia akan berubah. Namun, saat ia menandatanganinya tanpa membaca, dengan begitu acuh tak acuh, aku sadar bahwa di matanya, aku tak lagi berharga. Semua penderitaan yang terpendam mendorong tanganku untuk mengambil kembali surat itu. Aku berbaring menatap langit-langit kamar, gelisah sepanjang malam, menunggu hari ketika aku akan menyerahkannya ke kantor catatan sipil, detik jam mengisi ruangan yang sunyi. Hampir tengah malam, Bima akhirnya pulang. Di kemejanya, ada noda lipstik merah yang jelas. Ia ragu-ragu, seolah ingin memberi alasan, tetapi tak ada kata yang keluar. Mungkin ia tahu, kata apapun tak akan ada artinya lagi bagiku. Akhirnya, ia hanya bergumam, "Aku mau mandi," lalu menghilang ke kamar mandi. Aku bangkit dan menyalakan lampu. Saat ia keluar, aku membuka suara, "Bima, kita perlu bicara." Tanpa menatapku, ia menjawab dengan dingin, "Sudah malam, tidur saja duluan. Jangan membuatku lelah."
Aku memejamkan mata dengan getir. Di matanya, aku hanyalah orang yang merepotkan dan banyak menuntut. Ia tidak tahu. Aku sudah memegang surat cerai yang ditandatanganinya. Beberapa hari lagi, saat aku menyerahkannya ke kantor catatan sipil, semuanya akan berakhir. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku membangunkan Kirana dengan lembut. Akhir-akhir ini ia sering sakit, tetapi tetap bersemangat pergi ke sekolah. Sambil mengucek mata, ia bertanya dengan sayu, "Ibu, apa hari ini ayah yang mengantar ke sekolah?" Hati ini terasa sakit. Aku mendudukkannya di kursi. Bima, yang sedang memasang dasi di ruang tengah, mendengar pertanyaan Kirana tetapi pura-pura tak acuh. Ia hanya lewat, menyambar jaketnya. Saat itu, teleponnya berdering. Pasti Rania. Ia menoleh padaku dan berkata tanpa perasaan, "Aku ada rapat pagi ini, tolong urus Kirana." Aku mengangguk, tak ingin berdebat lagi. Dulu, aku mungkin akan menuntutnya, "Apa kau benar-benar sibuk?" Tetapi sekarang aku tak punya tenaga untuk itu. Kirana menunduk, bibirnya terkatup rapat, lalu berkata pelan, "Ayah, aku dapat banyak nilai 100 di ulangan. Ibu guru bilang harus ditandatangani ibu dan ayah." Bima sedikit mengernyitkan dahi sambil melirik jam tangannya. "Oh, minta tanda tangan ibu saja. Ayah sudah terlambat." Kirana terdiam, lalu memasukkan kembali kertas-kertas ulangannya ke dalam tas. Aku meletakkan tangan di bahunya. Jantungku terasa nyeri. Putriku baru berusia 6 tahun, tetapi matanya tak lagi berbinar saat berada di dekat ayahnya. Setiap kali hal seperti ini terjadi, aku semakin sadar bahwa pernikahan ini hanyalah cangkang kosong. Suatu kali, Rania mengunggah foto gaun pengantin putih di Instagram dengan tulisan, "Dia membantuku memakai gaun pengantin untuk mewujudkan mimpiku." Meskipun hanya tampak dari belakang, aku langsung mengenali siluet Bima. Yang lebih menyakitkan, ia tidak menyangkalnya dan hanya mengirimiku pesan singkat yang dingin, "Jangan cemburu untuk hal yang tidak penting." Saat itu, bukannya cemburu, aku justru menekan tombol suka pada foto itu. Tak lama kemudian, foto itu dihapus, dan Rania meneleponku dengan panik, tergagap meminta maaf. Aku tertawa dan berkata, "Tidak perlu minta maaf. Apa hakku untuk ikut campur?" Malam itu, Bima pulang larut. Aroma parfum wanita masih melekat di lehernya. Ia meletakkan tasnya, ragu sejenak, lalu berkata, "Aku hanya menemani Rania memilih gaun." Katanya, ia ingin mencobanya sekali sebelum menikah. Aku menatap noda lipstik merah di kerah kemejanya dan membersihkannya tanpa kata. Sikapku yang dingin membuatnya marah. Ia mencengkeram pergelangan tanganku dan bertanya kasar, "Apa kau bahkan tidak cemburu?" Matanya menyiratkan amarah. Aku tersenyum tipis dan menarik tanganku. "Untuk apa cemburu? Kamu bukan milikku lagi." Saat ia hendak mengatakan sesuatu, teleponnya berdering. Terdengar isak tangis Rania yang sudah kukenal. Ia mengerutkan kening, menatapku seolah berharap aku akan menahannya. Namun, aku hanya melewatinya untuk membuang sisa sup di mangkuk. Ia meletakkan teleponnya dan berteriak, "Apa kau sengaja ingin membuatku marah?" Aku menjawab dengan suara rendah, "Tidak, aku hanya lelah." Ia menatapku kosong, ekspresinya penuh frustrasi. Tak lama, ia menyambar jaketnya dan berlari keluar. Kotak kue yang dipegangnya jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Aku menatap remah-remah itu dalam diam, menahan napas agar air mata tidak tumpah. Saat itu, aku bertanya pada diriku sendiri. Berapa kali aku menangis karenanya? Berapa kali aku membohongi hatiku sendiri? Kini, semuanya terasa seperti sebuah komedi tragis. Tengah malam, aku mendengar napas Kirana yang berat. Tubuhnya panas seperti bara api, dan ia memanggilku dengan lirih, "Ibu." Firasat buruk menyelimutiku. Keningnya terasa sangat panas. Suhu tubuhnya naik drastis. Aku panik menelepon Bima. Panggilan itu hanya berdering tanpa jawaban. Aku mengirim pesan, "Kirana demam tinggi sekali. Cepat pulang." Aku mengirimnya berkali-kali, tetapi tak ada balasan. Akhirnya, aku tak bisa menunggu lagi. Di tengah malam, aku menggendong putriku sendirian, menghentikan taksi, dan membawanya ke rumah sakit. Kirana merintih di sela napasnya, "Ibu, ayah mana?"
Aku hanya bisa memeluknya erat, bibirku terkunci rapat, tak mampu mengucapkan kata-kata penghiburan yang sia-sia. Saat dokter membawa Kirana ke ruang gawat darurat, aku hanya bisa berdoa dengan hati gemetar agar putriku baik-baik saja. Duduk di koridor, melihat orang-orang berlalu lalang, aku sadar bahwa usahaku menelepon suamiku sia-sia. Ponselnya dimatikan, dan tak ada satupun pesan balasan yang menanyakan kabar putrinya. Jika ini terjadi sekali, mungkin kebetulan. Tapi ini terus berulang. Aku menelan kepahitan yang menyesakkan dada. Apakah pria itu masih punya sedikit saja cinta untuk putrinya? Menjelang fajar, Kirana dipasangi infus, demamnya turun, dan ia melewati masa kritis. Setelah membayar biaya administrasi, aku menatap kosong keluar jendela, ke arah gerimis yang mulai turun. Saat keluar dari UGD, aku memeriksa ponselku. Ada panggilan tak terjawab dari Ibu Sandra, kepala timku. Mungkin urusan kantor. Dari Bima, tak ada kabar sama sekali. Saat itu, aku tahu tak ada lagi yang perlu diragukan. Aku memejamkan mata perlahan, menyeka air mata yang mengalir di pipi. Seminggu lagi, surat cerai ini akan resmi berlaku. Aku dan putriku tak perlu lagi menunggunya. Cahaya lampu jalan yang kuning berkelip di jendela koridor. Aku menunduk menatap debu samar di lantai keramik. Selama beberapa tahun terakhir, aku bertahan demi Kirana. Namun, ketika putriku kejang karena demam tinggi di tengah malam dan ayahnya tak bisa dihubungi, aku sadar bahwa rasa tak berdaya ini ratusan kali lebih menyakitkan daripada pengkhianatan. Meski begitu, aku tidak boleh hancur. Putriku membutuhkanku. Tangan kecil itu harus kulindungi, bahkan tanpa bayang-bayang seorang ayah. Seminggu lagi, aku akan terbebas dari pernikahan palsu ini dan memulai hidup baru. Memikirkan kebebasan membuat hatiku terasa lebih ringan, meskipun tahun-tahun yang telah berlalu meninggalkan luka yang tak akan mudah hilang. Kirana harus dirawat selama 3 hari lagi untuk observasi. Syukurlah, kondisinya pulih dengan cepat. Aku hampir selalu berada di rumah sakit, hanya meminta bantuan rekan kerja untuk beberapa urusan mendesak. Masa tunggu surat cerai selama seminggu berlalu hari demi hari. Aku menghitungnya seperti menghitung hari menuju kebebasan dari mimpi buruk. Pagi hari saat Kirana diizinkan pulang, dokter berkata kondisinya sudah membaik, dan ia hanya perlu banyak istirahat serta asupan gizi yang cukup di rumah. Setelah membayar tagihan, aku membuka WhatsApp dan membaca pesan dari Ibu Sandra. Ia menyarankanku untuk mempertimbangkan mutasi ke kantor cabang Surabaya. Di sana, program dukungan untuk anak-anak sangat baik, terutama bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus pada sistem kekebalan tubuhnya. Dulu, aku ragu karena tak ingin meninggalkan Jakarta, tetapi sekarang, pindah ke sana mungkin adalah pilihan yang tepat. Aku menggandeng tangan Kirana keluar dari gerbang rumah sakit. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya yang masih pucat. Ia sedikit menyipitkan mata. Saat taksi datang, aku menggendongnya masuk dan berkata dengan lembut, "Kita pulang ke rumah dulu, ya." Setelah itu, ibu akan ajak Kirana pindah ke tempat lain. Di sana udaranya lebih bersih dan tidak berbau obat. Kirana mengangguk dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Sepanjang perjalanan, aku hanya berharap kehidupan di masa depan tidak akan lagi menyakiti putriku. Setibanya di rumah, pemandangan kosong yang sama seperti beberapa hari lalu menyambut kami. Bima tidak ada. Kopernya tergeletak di sudut, tetapi pakaiannya sudah tidak ada. Pasti ia pergi ke tempat Rania lagi. Kirana tampak lelah setelah keluar dari rumah sakit, jadi aku membawanya ke kamar. Saat aku menidurkannya di ranjang, ku dengar pintu terbuka sangat pelan. Ketika aku menoleh, Bima berdiri di sana. Ia tampak terkejut melihatku dan bertanya, "Kenapa tidak meneleponku saat Kirana pulang?" Aku membuang muka. "Untuk apa? Kau pasti akan bilang sibuk dan pergi lagi." Ia sepertinya tidak menyangka aku akan menjawab seketus itu. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, "Apa dia baik-baik saja?" Aku menjawab singkat, "Ya," lalu hendak menutup pintu. Bima mengulurkan tangan untuk menahannya, tetapi kemudian menariknya kembali. Akhirnya, ia hanya berkata, "Aku harus bertemu klien sore ini, jadi tolong jaga Kirana." Aku berhenti dan tersenyum sinis. Aku selalu menjaganya.
Kenapa baru sekarang kau mengatakannya? Ia menggigit bibirnya, tampak tidak nyaman, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ia berbalik dan memainkan ponselnya, seolah ingin menghindari percakapan ini. Aku pun melanjutkan pekerjaanku dalam diam. Sore harinya, Kirana merengek ingin pergi ke pertemuan orang tua di sekolah. Katanya, hari ini akan ada sesi di mana guru memuji murid-murid berprestasi. Aku tidak ingin membuatnya lelah karena baru saja keluar dari rumah sakit, tetapi ia bersikeras, jadi aku tak punya pilihan. Saat turun ke lobi gedung, tak disangka Bima sudah menunggu dengan mobilnya dan berkata, "Biar aku yang antar." "Jangan terlalu lelah." Aku terkejut. Sudah berapa lama ia tidak pernah berinisiatif seperti ini? Kirana juga tampak terkejut, matanya berbinar. Ayah benar-benar mau ikut?" Bima mengangguk dan menggandeng tangan putrinya. Aku terdiam sejenak. Mungkin ia benar-benar merasa bersalah dan ingin menebusnya, pikirku. Namun, harapan samar itu lenyap dalam sekejap. Tepat saat ayah dan anak itu tiba di gerbang sekolah, teleponnya berdering, dan aku bisa mendengar isak tangis Rania. "Bima, aku sesak napas." Bima melepaskan tangan Kirana, menoleh padaku dengan ekspresi panik. "Tolong bawa Kirana masuk, aku ada urusan mendadak." Setelah itu, ia mencium kening putrinya sekilas dan menghilang secepat kilat, seolah mendapat panggilan darurat. Aku melihat Kirana berdiri terpaku di tempatnya. Tangan mungilnya mencengkeram erat tali tas punggungnya. Aku tahu betapa sakit hatinya, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, "Ibu, ayo kita masuk ke kelas." Selama pertemuan orang tua itu, aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Guru memuji Kirana karena prestasinya yang baik, dan mendorongku untuk memberinya lingkungan yang lebih baik. Aku hanya tersenyum canggung. Seorang ayah yang bahkan meninggalkan pertemuan orang tua anaknya hanya karena satu panggilan telepon, tentu saja posisinya di hati sang anak sudah jatuh ke titik terendah. Dalam perjalanan pulang, aku menggandeng tangan Kirana dan menghiburnya. "Lain kali, Ibu akan ambil cuti dari kantor dan menemanimu dari awal sampai akhir." Kirana menunduk dan menjawab dengan suara kecil, "Ibu, jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak apa-apa." Kedewasaan tiba-tiba dari putriku terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Anak berusia 6 tahun seharusnya tidak perlu sepengertian ini. Karena itulah, aku semakin yakin. Aku harus pergi. Aku tidak akan lagi membiarkan putriku menggantungkan harapan pada pria yang selalu meninggalkan keluarganya. Malam itu, setelah memandikan Kirana, teleponku berdering. "Ibu Sandra." "Maya, bagaimana keputusanmu?" "Pihak Surabaya sedang menunggu kepastian." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bu Sandra, saya akan pergi. Mohon bantu persiapannya secepat mungkin. Saya harap bisa pindah dalam 2 minggu. Ibu Sandra tertawa lepas, "Keputusan yang bagus. Biar saya yang urus semua administrasinya. Kamu siapkan saja dirimu untuk lingkungan yang baru. Di sana, Kirana juga bisa mendapatkan dukungan medis yang lebih baik." Aku berulang kali mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Seberkas kelegaan menyelinap ke dalam hatiku karena akhirnya telah membuat keputusan. Saat meletakkan ponsel, aku melihat Bima sudah berdiri di dekatku. Sepertinya ia mendengar sebagian percakapanku. Ia menggeram, "Kau mau membawa Kirana pergi tanpa berdiskusi denganku?" Aku tertawa sinis dan menghadapinya. "Apa aku punya kewajiban untuk bertanya padamu? Kau tidak ada saat dia membutuhkanmu. Kau hanya mengejar wanita itu." "Sudahlah, Bima Prakoso." Wajahnya memerah padam. Ia maju selangkah. Tapi aku ayahnya Kirana. Aku menatapnya tajam. "Ayah, saat anakmu sakit dan dirawat di rumah sakit, kau menghilang. Di pertemuan orang tua, kau pergi di tengah jalan. Sekarang kau mau menuntut hak apa?" Ia terdiam. Ia ingin membantah, tetapi sepertinya tak ada yang bisa dikatakan. Aku menutup pintu, membiarkannya berdiri di luar. Di dalam, Kirana tertidur dengan wajah pucat setelah mengetahui semuanya. Melihatnya, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi berhati lemah. Tak ada lagi tempat untuk kebahagiaan palsu ini. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara untuk menyelesaikan proses perceraian.
Surat yang ia tanda tangani secara tidak sengaja di antara tumpukan kertas ulangan itu kini hanya tinggal kusampaikan secara resmi ke kantor catatan sipil. Sampai di titik ini, tak ada lagi keraguan. 3 hari lagi, aku akan mengirimkan semua dokumen dan hanya tinggal menunggu surat keputusan cerai. Minggu pagi, hujan deras mengguyur. Aku merapikan rumah, mengemasi barang-barang yang akan kubawa ke Surabaya. Rumah yang dulu begitu hangat ini kini hanya menyisakan hawa dingin. Di lantai yang basah, tampak jejak kaki Bima yang samar. Ia berdiri di tengah ruang tamu, rambutnya basah meneteskan air. Ia menatapku dan berkata dengan suara bergetar, "Apa benar-benar harus seperti ini? Demi Kirana, tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi?" Aku menggigit bibir. "Demi Kirana? Berapa banyak waktu yang kau habiskan bersamanya beberapa bulan terakhir? Rania selalu lebih penting, bukan?" Ia tidak bisa menyangkalnya. Kata-kataku seolah membuatnya tak berdaya. Akhirnya, ia merendahkan suaranya, "Aku salah. Tapi aku tidak mau kehilangan keluarga ini." Aku tertawa kecil. "Keluarga? Bima Prakoso, jangan gunakan kata itu. Kaulah yang telah menghancurkannya." Ia berdiri diam, tangannya terkepal erat. Matanya penuh kesedihan, tetapi aku hanya merasakan kehampaan, bukan simpati. Air mata yang bisa kutumpahkan untuknya sudah lama mengering. Larut malam, telepon berdering lagi. Kali ini, aku bahkan tidak melihatnya. Pasti Rania. Saat ia mengangkat telepon, suara lelah dan isak tangis terdengar dari seberang. Isinya tidak jelas, tetapi pasti keluh kesah seperti biasa. Bima ragu-ragu. Ia tampak bimbang antara ingin tinggal dan ingin pergi. Akhirnya, ia menyambar jaketnya dan berlari keluar. Lagi-lagi. Di tempat tidur, Kirana tertidur lelap, tidak tahu ayahnya telah pergi. Aku mengawasinya dari balik tirai, menggigit bibirku. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor pos dan mengirimkan berkas perceraian secara resmi. Sekarang, hanya tinggal menunggu beberapa hari hingga disetujui oleh kantor catatan sipil. Aku merapikan pakaian dan, dengan bantuan Ibu Sandra, mengurus pendaftaran sekolah Kirana di Surabaya. Pintu rumah sedikit terbuka. Udara lembab dan kepedihan masa lalu seolah larut bersama tetesan air hujan yang dingin. Sebelum pergi, aku menatap foto pernikahan kami di rak untuk terakhir kalinya. Lalu, aku menurunkannya dan memasukkannya ke dalam kotak. Angin menyelinap melalui celah jendela, mengayunkan tirai dengan lembut. Dulu, saat ia berlutut melamarku, aku menangis haru. Kini, yang tersisa hanyalah kepedihan. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara agar tidak saling menyakiti lagi. Aku menutup kotak itu dan menghela napas. Rasanya ringan, seperti telah meletakkan beban berat. 2 minggu lagi, sesuai jadwal yang ditetapkan Ibu Sandra, aku dan Kirana akan pindah sepenuhnya ke Surabaya. Pekerjaan baru, lingkungan baru akan dimulai. Kirana akan mendapatkan perawatan yang lebih baik dan belajar di tempat dengan fasilitas lengkap. Dan Bima, ia boleh tetap di Jakarta bersama saudari angkatnya, kami tak lagi terikat. Kirana pulang dari sekolah membawa gambar keluarga baru yang ia buat. Warnanya sangat cerah, ia memamerkannya dengan bangga. "Ibu, aku menggambar ayah, Ibu, dan aku sedang tersenyum." Aku mengambil kertas itu. Perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatiku. Putriku terlalu kecil untuk memahami semua ini, dan tak seharusnya terseret dalam pusaran penderitaan ini. Aku mencium keningnya lembut dan berusaha tersenyum, cantik sekali. "Untuk sementara, Kirana simpan dulu gambar ini, ya. Nanti, akan ada gambar baru, hanya Ibu dan Kirana." Kirana tidak mengerti maksudnya, dan hanya menjawab riang, "Iya." Melihat senyumnya, aku berjanji dalam hati akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Luka kecil ini akan disembuhkan oleh waktu. Meskipun ayahnya tidak bisa menjadi ayah yang ia harapkan, aku percaya kami berdua bisa saling mengandalkan dan melangkah maju. Aku merapikan dokumen di atas meja, menghitung hari menuju ke kantor catatan sipil. Jika sesuai perkiraan, 3 hari lagi semua proses akan selesai. Kirana tetap bersekolah, tetapi wajahnya tampak lebih pucat. Mungkin karena sakit parah beberapa waktu lalu,
aku tidak melihat Bima. Terkadang, ia pulang tengah malam, hanya meninggalkan jejak ban basah di halaman, lalu pergi lagi pagi-pagi sekali. Suatu hari, Kirana terbangun dan menemukan jejak kepergian ayahnya, tetapi ia hanya bertanya dengan suara datar, "Ibu, ayah tadi malam pulang, ya?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin ia hanya mampir sebentar untuk mengambil beberapa pakaian atau dokumen, lalu pergi seperti tamu tak diundang. Semuanya berjalan seperti itu hingga sore ini, akhirnya ia pulang sebelum matahari terbenam. Aku berdiri di ruang tamu, dia malang mengawasinya melepas sepatu. Ia menghindari tatapanku dan mencari Kirana. Aku berkata, "Kirana ada kelas tambahan. Baru pulang malam nanti." Ia mengangguk, tampak lega. Mungkin ia tidak ingin Kirana melihat apa yang akan terjadi. Saat itu, aku tahu ia datang untuk membicarakan perceraian. Di dalam tasku, dokumen yang tinggal dikirim ke notaris besok sudah siap. "Apa kau benar-benar ingin bercerai?" Bima membuka suara dengan susah payah, suaranya serak. Aku duduk di kursi dan mengangguk. "Kaulah yang menandatanganinya lebih dulu." "Lupa?" Ia menatapku. Tanpa sadar, tangannya terkepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mengulangi seperti kebiasaan, "Aku tidak tahu itu surat cerai." "Kau menipuku," aku tersenyum tipis. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di mataku. "Kau yang tidak membacanya, aku tidak memaksamu." Kata-kata itu seolah mencekik udara di ruangan. Ia menatapku dengan sorot mata terluka. Mungkin ia ingin memakiku dengan keras, tetapi kemudian ia merendahkan suaranya, "Maya, kita sudah bersama selama 8 tahun. Apa benar-benar harus berakhir seperti ini?" Sudah lama sekali ia tidak memanggilku selembut itu. Mendengarnya, hatiku sempat nyeri sesaat, lalu kembali tenang, seolah terhalang dinding tebal. Ia mendekat, duduk di seberangku, dan memohon, "Aku akui, aku salah karena terlalu memperhatikan Rania, tapi aku tidak mengkhianatimu. Dia benar-benar sakit dan butuh dukungan." Aku menjawab dengan tenang, "Dia punya tunangan yang akan segera menikahinya, kan? Tapi masih butuh dukunganmu siang dan malam. Coba tanyakan pada hatimu sendiri. Jika kau benar-benar mencintai aku dan anakmu, seharusnya kau ada di sisinya saat dia sakit." Belum selesai aku bicara, Bima menyentuh keningnya. "Soal Kirana, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal." Ia tiba-tiba membungkuk, membuka tasnya, dan mengeluarkan selembar kertas kusut. Sekilas, aku tahu itu adalah surat cerai yang ia tanda tangani. Goresan penanya masih jelas. "Kau pikir selembar kertas ini bisa menentukan nasib kita?" Suaranya pecah, setiap suku kata seolah tersangkut di tenggorokan. "Aku bisa merobeknya kapan saja." Aku tersenyum tipis, bibirku terkatup rapat. "Robek saja. Aku punya salinannya." Wajahnya memucat, dadanya naik turun dengan kasar. Ruangan itu diselimuti keheningan yang berat. Akhirnya, ia bangkit dan melemparkan surat itu ke atas meja. "Aku tidak akan menandatanganinya lagi. Sekalipun kau marah, aku tidak akan membiarkanmu membawa Kirana pergi dariku." Aku ikut berdiri, menatap matanya lurus, dan berkata dengan penekanan di setiap kata, "Kau selalu bilang demi Kirana, demi Kirana. Lalu di mana kau saat Kirana kejang karena demam? Di mana kau saat pertemuan orang tuanya? Di mana kau saat dia baru keluar dari rumah sakit? Aku tidak melihatmu. Yang kulihat hanyalah seorang pria yang panik berlari demi isak tangis saudari angkatnya." Alasan demi Kirana sama sekali tidak meyakinkan. Ia membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Ruangan itu terasa beku, dan kami seolah berada di batas kesabaran. Semua tekanan selama ini meledak bersamaan. Saat itu, bel pintu berbunyi. Aku berlari membukanya. Kirana berdiri di sana bersama wali kelasnya. "Bu Maya, tadi Kirana tiba-tiba mengeluh pusing dan demamnya tinggi sekali. Saya khawatir, jadi saya antar pulang." Guru itu menjelaskan dengan panik. Aku memapah Kirana. Wajahnya memerah dan basah oleh keringat. "Pusing," katanya dengan suara gemetar. Aku memeluknya erat. Tak ada waktu untuk mengambil apapun selain kunci. Bima segera berlari. "Biar aku yang gendong." Kirana membuka matanya sayu menatap ayahnya, tetapi kemudian merintih karena sakit kepala. Pusing sekali. Aku menepis tangannya,
takut ia tidak bisa tenang. Melihat Kirana terkulai lemas di bahuku, Bima pun panik. Ia menyambar jaket dan ponselnya. Aku antar ke rumah sakit. Kali ini, aku tidak menolak. Demam Kirana terlalu tinggi untuk ditunda. Mobil melesat menembus keramaian jam pulang kerja. Bima terus membunyikan klakson, wajahnya tegang. Di kursi belakang, aku memeluk Kirana, meletakkan tangan di keningnya, hanya bisa memanggil, "Kirana, kuat ya, jangan tidur." Putriku terpejam dalam keadaan setengah sadar, napasnya berat. Jantungku berdebar kencang karena takut. Baru beberapa minggu lalu ia keluar dari rumah sakit, kenapa sekarang sakit parah lagi? Begitu tiba di rumah sakit, dokter melihat kondisi Kirana dan langsung membawanya ke UGD. Aku berdiri di luar. Darah seolah surut dari tubuhku. Bima juga berdiri pucat, bersandar di dinding. Keningnya basah oleh keringat. Setelah sekian lama, kami merasakan ketakutan yang luar biasa bersama-sama. Sesekali ia melirikku, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak sanggup. Aku terlalu lelah bahkan untuk marah. Lampu ruang operasi menyala, dokter-dokter sibuk berlalu lalang. Jantungku terasa menggantung. Setelah sekitar 30 menit, seorang perawat keluar mengatakan butuh tanda tangan wali untuk memberikan obat khusus. Bima buru-buru menyambar pena, tetapi tangannya begitu gemetar hingga tanda tangannya miring beberapa kali. "Tolong, Kirana, kamu harus selamat," gumamnya. Melihat wajahnya yang pucat, aku teringat saat aku meneleponnya 5 kali tetapi tidak diangkat, dan aku harus membawa Kirana ke rumah sakit sendirian. Kontras kedua situasi ini membuat hatiku semakin perih. Saat lampu ruang operasi padam, dokter memberitahu bahwa Kirana mengalami penurunan tekanan darah akibat demam tinggi dan efek samping obat, tetapi untungnya tindakan cepat telah dilakukan. Kondisinya harus terus dipantau. Aku dan Bima sama-sama menghela napas lega. Ia memegang bahuku dan berbisik, "Sekarang dia akan baik-baik saja." Aku tidak menjawab, hanya menatap cahaya terang di koridor. Air mata jatuh, batas antara ketenangan dan bencana terkadang begitu tipis. Kami masuk ke ruang perawatan bersama. Kirana terbaring tak bergerak. Napasnya lemah, wajahnya masih pucat. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam tangannya. Air mata membasahi bantal. Bima mendekat, mengelus pipi putrinya dengan lembut, lalu berkata ragu-ragu, "Maafkan ayah. Ayah membuatmu menderita lagi." Baru tengah malam Kirana sadar sejenak. Ia membuka matanya sayu dan memanggil, "Ibu." Aku menangis haru dan berlari menghampirinya. "Ibu di sini. Kamu baik-baik saja?" Kirana tersenyum lemah. "Kepalaku sedikit sakit, tapi sudah lebih baik." Ia melihat sekeliling, menemukan Bima yang duduk di tepi ranjang, dan memanggil, "Ayah." Bima membungkuk dan menggenggam tangannya. "Ayah di sini. Ayah tidak akan kemana-mana." Ujung hidung Kirana memerah, ia mengangguk pelan. Ia tampak begitu rapuh, seperti malaikat dengan sayap patah. Saat itu, hatiku terasa sangat sakit. Sebesar apapun kebencianku padanya, aku masih berharap putriku memiliki ayah yang semestinya. Namun, harapan itu seolah tak terjangkau. Lukanya sudah terlalu dalam. Keesokan harinya, dokter mengatakan Kirana harus dirawat beberapa hari lagi untuk menerima infus dan observasi. Ruangan itu dipenuhi bau disinfektan, dan suara mesin yang berdesing membuat suasana terasa mencekam. Aku duduk di samping tempat tidur, mengganti kompres di kening putriku. Bima beberapa kali berkata, "Istirahatlah sebentar, biar aku yang menjaga Kirana, karena takut aku kelelahan." Aku tidak menjawab dan tidak beranjak. Aku takut jika aku memejamkan mata, kondisi Kirana akan kritis lagi. Bagaimanapun, aku tidak bisa mempercayai siapapun selain diriku sendiri. Siang harinya, telepon Bima berdering. Ia melihat layar ponselnya, sedikit mengerutkan kening, lalu buru-buru mematikannya. Namun, telepon itu berdering lagi. Ia merendahkan suaranya, "Rania, aku tidak bisa datang sekarang." Aku mendengarnya dan tertawa sinis. "Kenapa tidak pergi merawat pasienmu yang lemah itu?" Ia meletakkan ponselnya di meja dengan kesal. "Aku tidak bisa meninggalkan Kirana dalam situasi seperti ini. Aku tidak ingin berdebat lagi."
Mungkin ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Ia menolak Rania dengan begitu tegas. Yang lebih mengejutkan adalah kekhawatiran yang ia tunjukkan pada Kirana saat ini. Tapi, bukankah sudah terlambat? Malam itu, aku memaksa Kirana makan sedikit bubur. Setelah beberapa suap, ia menatapku dengan mata lelah. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Anak-anak selalu begitu. Bahkan saat sakit. Mereka takut membuat ibu mereka sedih. Bima masuk membawa beberapa potong roti dan meletakkannya di meja kecil. Makanlah sesuatu. Kau bisa pingsan. Aku menggeleng. Dengan sendok plastik masih di tangan, aku berkata tanpa ekspresi, aku tidak lapar. Ia menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. 3 hari berlalu dalam ketegangan. Kondisi Kirana berangsur stabil. Dokter menyarankannya untuk banyak istirahat dan menghindari guncangan emosional. Bima menggantikanku bertanya macam-macam pada dokter tentang prosedur kepulangan. Aku berdiri dalam diam. Tiba-tiba aku sadar, hari ini adalah hari di mana aku seharusnya menyerahkan surat cerai. Beberapa hari di rumah sakit membuatku sibuk, tetapi pikiran bahwa jika aku tidak tegas sekarang, semuanya akan berlarut-larut tanpa akhir membuat jantungku sesak. Sore harinya, saat Kirana tertidur, aku berkata pada Bima, tolong jaga Kirana sebentar. Aku mau keluar sebentar. Ia menatapku dengan cemas. Ada urusan penting? Tidak bisakah besok? Aku mencengkeram erat tali tasku, berusaha tetap tenang. Ada janji yang harus kutepati hari ini. Ia melihat ekspresi tegasku dan langsung mengerti. Kau benar-benar tidak mau berubah pikiran? Aku menjawab pelan, ya. Setelah Kirana sembuh, prosesku juga akan selesai. Aku meninggalkan kata-kata itu dan berbalik. Dengan Bima yang menatapku kosong di belakang, aku pergi ke kantor catatan sipil dan menyerahkan sisa dokumen. Petugas memeriksa berkas dan mengatakan aku bisa datang lagi beberapa hari kemudian untuk mengambil surat keputusan akhir. Saat memegang tanda terima di tangan, hatiku terasa hampa. Tidak senang, tidak juga sedih. Hanya perasaan seperti telah melepaskan tali yang lama menjeratku. Dulu, aku mungkin akan menangis histeris, tetapi sekarang semua kepercayaan telah mati dan air mata telah mengering. Aku meninggalkan tempat itu, membeli sedikit makanan lunak untuk Kirana, dan bergegas kembali ke rumah sakit. Di kamar, Bima duduk di samping Kirana. Tatapannya tampak lelah. Melihatku, ia segera berdiri dan bertanya, "Sudah kau serahkan berkasnya?" Aku tidak menjawab, hanya membungkuk untuk menyuapi Kirana. Ia tersenyum getir, berjalan terhuyung-huyung ke jendela. Menatap langit yang mulai gelap, ia berkata dengan suara nyaris tercekat, "Aku pikir masih bisa memperbaikinya, tapi ternyata kau benar-benar ingin mengakhiri semuanya." Aku diam. Kirana menarik tanganku. Ia bertanya dengan polos, "Ibu, ayah kenapa?" Aku menenangkannya. "Tidurlah lagi sebentar. Nanti ibu akan segera membawamu pulang." Mendengar kata pulang, Bima menoleh, ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya bibirnya yang bergerak tanpa suara. Malam itu, aku berbaring di ranjang darurat di sudut kamar, tetapi tidak bisa tidur. Di tempat tidur, Kirana tertidur lelap, dan Bima duduk di kursi. Sesekali ia menghela napas, lalu menahannya. Waktu berlalu di antara bau disinfektan dan suara tetesan infus. Sejenak, hatiku terasa sangat sakit. Bukan karena penyesalan atas pernikahan ini, melainkan karena kasihan pada putriku yang akan segera kehilangan kehadiran seorang ayah di sisinya, tapi aku tidak menyesal. Keputusan yang telah kuambil harus kujalani sampai akhir, untuk membebaskan diriku dari lingkaran penantian yang sia-sia. Menjelang fajar, Kirana terbangun, wajahnya tampak lebih segar. Ia memanggil pelan, "Ayah, Ibu." Bima buru-buru mendekat, memaksakan senyum. "Putri ayah sudah baik kan?" Kirana mengangguk sedikit, lalu menatapku. "Ibu, kita pulang ke rumah, yuk. Ayah ikut juga?" Pertanyaan polos itu membuat suasana menjadi berat. Aku menggenggam tangannya dan berkata dengan suara tercekat, "Kita harus menunggu dokter memeriksa lagi sampai boleh pulang. Ayah mungkin harus pergi karena ada pekerjaan." Wajah Bima memucat, tetapi ia tidak berani menyangkal. Siang harinya,
Setelah pemeriksaan terakhir, dokter mengizinkan Kirana pulang. Bima mengurus administrasi dalam diam, tidak pernah meninggalkan sisi putrinya. Aku memperhatikannya menggendong Kirana ke mobil, memasangkan sabuk pengaman, dan menasihatinya dengan lembut, "Jangan nakal, ya." Tindakan-tindakan yang sudah sangat terlambat. Mobil melaju menuju rumah yang akan segera kami tinggalkan. Di perjalanan, tak ada yang bicara. Masing-masing membawa beban pikiran. Kami semua tahu, ini bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan perjalanan untuk memutus ikatan terakhir yang tersisa. Semuanya seperti bola lampu yang baru saja padam. Masih ada sedikit kehangatan, tetapi ditakdirkan untuk segera lenyap selamanya. Kirana pulang dari rumah sakit kemarin sore, dan hari ini aku tidak menyuruhnya ke sekolah agar ia bisa beristirahat di rumah. Kantor catatan sipil memberitahuku untuk datang akhir pekan ini untuk mengambil surat keputusan. Waktu yang tersisa di rumah ini tinggal hitungan hari. Bima pergi pagi-pagi ke kantor, katanya proyek iklannya sedang ditunda. Sebelum pergi, ia melihat Kirana dan ingin mengatakan sesuatu padaku, tetapi akhirnya diam saat aku membuang muka. Aku berganti pakaian, bersiap keluar untuk membeli bahan bubur untuk Kirana. Saat baru menuruni tangga, aku melihat seorang pria menunggu di depan pintu. Ia mengenakan jas putih dengan santai, rambut hitamnya rapi, wajahnya tenang, dan postur tubuhnya tinggi. Pandangan kami bertemu sejenak, dan kami berdua sama-sama tertegun. "Maya, lama tidak bertemu." Suara yang rendah dan hangat, suara yang kukenal dalam ingatan, aku sedikit mengerucutkan bibir. "Mas Adrian, Choi Min Jun." Cinta pertamaku semasa kuliah dan putra tunggal dari guru wali kelas yang sangat kuhormati. Sepertinya ia baru saja kembali setelah melanjutkan studi kedokteran di Inggris dan bekerja di sana. Tak pernah kusangka akan bertemu lagi dengannya dalam situasi seperti ini. Ia tersenyum tipis dan menunjuk tas kerjanya. "Aku baru saja dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Pusat Jakarta. Aku dengar dari Bu Sandra kau sedang kesulitan karena masalah kesehatan anakmu, jadi aku ingin mampir. Apa kau baik-baik saja?" Pertanyaan baik-baik saja itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa mengangguk. Adrian melihat raut wajahku dan menebak ada sesuatu, tetapi ia tetap sopan. Ia menyodorkan kartu namanya. "Aku juga baru kembali, jadi masih banyak yang harus diurus. Kalau kau butuh dokter untuk Kirana, telepon saja kapanpun." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku juga dengar Kirana sempat dirawat. Syukurlah bukan kasus yang berbahaya, tapi harus terus dipantau." "Sekarang dia baik-baik saja?" Aku membelalakan mata. "Bagaimana Mas tahu?" Ia menepuk pelantas kerjanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Muncul di rekam medis elektronik. Dan aku sengaja memberi perhatian khusus pada namamu." "Oh, Bu Sandra juga bilang kau berpikir untuk pindah ke Surabaya. Di sana ada pusat imunologi anak, jadi itu pilihan yang bagus. Bagaimanapun, di Jakarta kekurangan spesialis." Mendengar kata-kata Adrian, berbagai perasaan berkecamuk di hatiku. Dulu, kami adalah pasangan terkenal yang sama-sama berprestasi dan menjadi harapan para guru. Namun, saat ia pergi ke luar negeri dan aku tetap tinggal, hubungan kami terputus. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu Bima dan menikah dengan tergesa-gesa. Kini, bertemu kembali dengan cinta lama di saat pernikahanku akan berakhir, aku tidak bisa menyembunyikan rasa canggung. Adrian masih bertanya dengan wajar, "Masih berhubungan dengan teman-teman kuliah?" Aku menggeleng. "Tidak terlalu. Semua sibuk dengan kehidupannya masing-masing." Ia mengangguk. "Aku mengerti. Pokoknya, kalau butuh bantuan untuk anakmu, jangan ragu hubungi aku." Aku mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi. Hatiku kusut seperti benang. Tatapannya masih tulus, mengikutiku tanpa berlebihan. Saat itu, aku merasa sedikit lega karena memiliki teman lama yang bisa diandalkan. Sore harinya, aku membawa Kirana untuk pemeriksaan ulang. Bima mengirim pesan bahwa ia tidak bisa ikut karena harus lembur. Terpaksa aku memesan taksi sendiri. Duduk di kursi tunggu, Kirana memeluk boneka beruangnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, pintu ruang periksa terbuka, dan Adrian keluar. Ia melihatku dan melambai ramah.
Masuklah. Aku membawa Kirana masuk. Ia tersenyum cerah dan menyapa Kirana dengan ramah. Halo, saya Dr. Adrian. Bagaimana kondisimu sekarang? Kirana menatapku malu-malu, lalu mengangguk kecil. Masih sedikit lelah, tapi demamnya sudah turun. Selama pemeriksaan, Adrian bertanya dengan teliti tentang kondisi kesehatan Kirana, riwayat penyakitnya, dan gejala demam tinggi yang tidak normal. Aku menjawab satu persatu dengan tenang, menceritakan secara singkat bahwa sejak kecil, Kirana kekurangan kalsium dan daya tahan tubuhnya lemah. Ia mengangguk dan mencatat dengan serius. Kita harus merencanakan pemantauan lanjutan. Sebaiknya kita kombinasikan pemeriksaan imunologi rutin dengan terapi pendukung. Kirana masih kecil, jadi pastikan dia cukup istirahat dan tidak stres. Saat aku terdiam, ia bertanya pelan, apakah ada tekanan keluarga yang bisa membuat anak stres? Aku terdiam sejenak. Berusaha tetap tenang, aku berkata, tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Adrian menatapku seolah bisa membaca pikiranku, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Ia mengangguk, mencetak brosur, dan mengingatkan, apa perlu aku kenalkan ke psikolog anak? Aku menggeleng. Terima kasih, Mas. Untuk sekarang tidak perlu. Nanti aku hubungi kalau butuh. Ia menghargai keputusanku dan mengantar kami sampai ke pintu. Tepat saat kami akan pergi, tak disangka Bima muncul. Ia baru saja keluar dari lift dan sedang mencari ruang periksa. Melihat Adrian berdiri di sampingku dan Kirana, wajahnya langsung menegang. Aku terkejut dan bertanya, bagaimana kau bisa di sini? Katanya sibuk. Ia tampak bingung sejenak, menatap Adrian dengan curiga, lalu menjawab, aku khawatir dengan Kirana, jadi langsung ke sini setelah selesai kerja. Adrian mengangguk sopan, lalu berbalik dan mengingatkanku sekali lagi untuk tidak lupa pemeriksaan rutin dan menelepon jika ada apa-apa. Melihat sikap ramahnya, Bima sedikit mengernyitkan dahi, lalu menarik tanganku dan Kirana pergi. Sepanjang jalan, ia diam. Baru setelah sampai di tempat parkir, ia bertanya ketus, siapa pria itu? Aku menjawab singkat, dokter yang menangani Kirana. Ia terus bertanya, tapi kenapa sepertinya dia kenal denganmu? Sambil memasangkan sabuk pengaman Kirana, aku berkata dengan kesal, kenapa kau bertanya seperti itu? Saat anak sakit, kau tidak peduli. Sekarang baru penasaran? Ia menggigit bibirnya. Ekspresi tidak puasnya terlihat jelas. Akhirnya, ia melempar kunci ke kursi, duduk di belakang kemudi, dan tidak berkata apa-apa lagi. Udara di dalam mobil terasa dingin seperti es. Kirana merasakan suasana itu dan merapat padaku. Setelah beberapa saat, Bima tiba-tiba membuka suara. Aku tidak suka cara dokter itu bersikap sok akrab. Aku tertawa sinis. Apa hakmu untuk ikut campur? Kita akan segera bercerai. Ia mencengkeram setir dengan erat. Urat-urat di lengannya menonjol. Kita belum bercerai. Kau masih istriku. Mendengar kata-kata keras kepalanya, aku merasa lelah. Jika ia benar-benar peduli dan cemburu padaku seperti sekarang, mengapa ia mengabaikanku selama bertahun-tahun? Aku diam malang membuang muka, memeluk Kirana, dan mengabaikannya. Malam itu, hujan tiba-tiba turun. Aku berdiri di dekat jendela, bertanya-tanya. Apakah proses mutasi sudah selesai? 2 hari lagi aku akan menerima surat keputusan cerai, dan beberapa hari setelahnya, aku dan putriku akan berkemas dan pergi ke Surabaya. Saat sedang melamun, bel pintu berbunyi dengan tergesa-gesa. Saat kubuka, Adrian berdiri di sana dengan jas hujan yang basah kuyup. Di tangannya ada sebuah kotak obat kecil, ia tersenyum meminta maaf. Aku baru selesai jaga malam dan mampir untuk melihat kondisi Kirana. Aku juga membawa vitamin C untuk anak-anak. Melihatnya menggigil kedinginan, aku buru-buru berkata, masuklah, Mas. Kau basah kuyup. Tepat saat kami masuk, lampu ruang tamu menyala, dan kami berhadapan dengan Bima. Ia sedang duduk di sofa, mengisi daya ponselnya. Sepertinya ia akan pergi. Melihat Adrian masuk, ia menegang. Matanya memancarkan kemarahan. Udara menjadi tegang seperti tali busur. Adrian tetap sopan, mengangguk sedikit. Selamat malam.
Saya dokter yang menangani Kirana. Semoga tidak mengganggu. Bima berdiri dan berkata dengan dingin, "Dokter? Sepertinya Anda punya banyak waktu luang, ya? Sampai-sampai mengunjungi rumah pasien larut malam." Adrian tetap tersenyum tipis, tidak membalas, dan menjelaskan, "Saya hanya khawatir Kirana kelelahan, jadi saya mampir sebentar." Bima mendengus sinis dan menatapku tajam. "Kau yang menyuruh orang ini datang?" Aku sedikit bingung. "Bukan. Mas Adrian datang sendiri." Ia tertawa sinis dan berbalik ke arah Adrian. "Tuan dokter, terima kasih, tapi urusan keluarga kami biar kami yang urus. Kalau tidak ada keperluan lain, silakan pergi." Kata-kata kasar itu menusuk udara. Adrian, sepertinya tidak ingin menimbulkan masalah, berbalik ke arahku. "Kalau begitu, aku permisi dulu. Telepon kapan saja jika butuh sesuatu." Setelah itu, ia membungkuk dan keluar. Aku menatap punggungnya yang menghilang di tengah hujan dengan tatapan kosong. Begitu pintu tertutup, Bima melempar ponselnya dengan keras ke atas meja dan menggeram, "Ada hubungan apa kau dengan orang itu?" Darahku mendidih. Aku berbalik, "Hubungan apa? Gila kau. Lupa kalau aku akan segera bebas darimu?" Ia mencengkeram tanganku erat. Matanya memerah. "Jangan main-main. Kau istriku. Jangan senang hanya karena ada pria lain yang memberimu perhatian. Lakukan apapun setelah kita bercerai." Hinaan itu membuatku marah. "Sudahlah. Bima Prakoso, selama bertahun-tahun aku sudah sabar melihatmu mengejar wanita lain, apa sekarang aku berutang sesuatu padamu?" Ia menegang. Wajahnya memucat. Aku menepis tangannya dan menunjuk ke arah pintu. "Rania pasti sudah menunggu. Pergi saja temui dia. Aku tidak akan menahanmu." Saat itu, kami seolah akan saling menyerang seperti musuh. Untungnya, Kirana membuka pintu dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, Ibu, kenapa berisik sekali?" Melihat putriku, tenggorokanku tercekat, dan aku kehilangan tenaga untuk bertengkar. Bima juga terdiam. Ia buru-buru berkata pada Kirana, "Bukan apa-apa. Ayah dan ibu hanya sedang bicara." Kirana mengerjapkan matanya, tampak ketakutan. "Ibu, aku kedinginan." Aku memeluknya dan mengusap punggungnya dengan lembut. Melewati Bima, aku bahkan tidak menatapnya lagi. Di belakangku, ia diam seperti patung. Beberapa saat kemudian, ku dengar ia membuka pintu dan pergi. Meskipun marah, aku membawa Kirana ke tempat tidur dan menenangkannya. "Tidurlah. Besok ibu akan membelikan buku gambar yang kau suka. Kau suka menggambar, kan?" Kirana tersenyum tipis, menyandarkan kepalanya di tanganku, dan tertidur lelap. Melihat wajahnya yang tenang, tekadku semakin kuat. Mungkin di mata Bima, aku dan putriku tidak lebih penting dari satu panggilan telepon atau beberapa tetes air mata saudari angkatnya. Baru saat aku benar-benar akan pergi, ia mulai cemburu. Namun, kecemburuan itu hanya membuatku semakin lelah, tidak ada rasa tersentuh sama sekali. Keesokan harinya, Bima pergi pagi-pagi seperti biasa dan tidak kembali. Kirana bersikap tenang di rumah. Sesekali ia menyebut nama Adrian. Paman Adrian bilang aku harus banyak makan sayur, jadi aku berusaha keras. Aku mengangguk. "Bagus kalau kau mendengarkan nasihat dokter." Kirana menjawab dengan polos, "Paman baik sekali, ya. Ibu juga berpikir begitu, kan?" Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Saat sedang menyalakan air untuk mencuci tangan Kirana, telepon berdering. "Adrian." Ia bertanya dengan cemas tentang kondisi Kirana dan mengatakan bisa memberikan resep tambahan jika perlu. Aku mengucapkan terima kasih dan menenangkannya. "Kirana baik-baik saja." Ia ragu sejenak. "Besok ada waktu? Ada seminar kedokteran, dan kalau kau ingin tahu tentang proses pengobatan di Surabaya, aku bisa memberikan beberapa materi." Aku pikir itu ide yang bagus. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe dekat rumah sakit. Sebelum menutup telepon, ia berkata pelan, "Sudah lama kita tidak bicara dengan benar. Aku senang ada kesempatan ini." Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Hujan gerimis lagi. Tiba-tiba, jantungku berdebar dengan irama yang aneh.
bukan kegembiraan, bukan juga debaran yang kuat. Rasanya seperti aliran air bawah tanah yang samar. Aku tahu perasaan itu. Itu adalah firasat tentang sesuatu yang lembut dan hangat, yang telah lama kulupakan. Setelah semua luka, aku belum punya keberanian untuk memulai lagi. Namun, kehadiran Adrian membuatku berpikir bahwa hidupku tidak hanya dipenuhi penderitaan dan kehilangan. Mungkin setelah menerima surat cerai, aku bisa menemukan kembali kepercayaan. Yang lebih penting, aku ingin putriku menjalani kehidupan yang tenang, tanpa air mata dan pertengkaran. Dan jika ia benar-benar menyukai pria seperti Adrian, itu juga hal yang baik. Tentu saja, itu hanya pikiran selintas, aku tidak bisa memastikan apapun. Aku hanya tahu bahwa aku perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang pernikahan yang usang dan melangkah maju. Aku memutuskan untuk menyekolahkan Kirana kembali lebih awal. Aku hanya berpesan padanya untuk segera memberitahu guru jika merasa lelah. Akhir-akhir ini, ia jauh lebih sehat dan tidak sepucat saat di rumah sakit. Aku masih harus waspada, tetapi setiap kali teringat saat ia terbaring di ranjang UGD, aku merinding. Setidaknya sekarang, ia berangsur pulih dan kembali ke kehidupan sekolah yang normal. Aku menghela napas lega, merasa beban berat di hatiku sedikit terangkat. Belakangan ini, Bima tidak lagi membahas perceraian. Ia tetap sibuk, tetapi setiap ada waktu luang, ia pulang ke rumah, bukan lagi lari ke tempat Rania. Ia membelikan Kirana mainan baru, memasak sendiri, atau membersihkan rumah. Setiap kali melihatnya sibuk di dapur, aku teringat masa-masa ketika ia juga pernah berdiri di dapur demi istri dan anaknya. Hanya saja, dulu aku merasa terharu dan bahagia, tetapi sekarang semuanya terasa seperti sandiwara. Terlebih lagi, aku sudah mengajukan surat cerai dan hanya tinggal menunggu proses terakhir. Sekalipun ia bersikap manis, itu tidak bisa menghapus luka mendalam yang ia tinggalkan. Aku tidak ingin berlarut-larut, tetapi ia terus berputar-putar di sekitar kehidupan kami. Suatu hari, aku pulang kerja terlambat dan mendapatinya sedang rajin mengepel lantai. Ia berkata, "Sudah pulang? Aku sudah masak sop iga, panaskan saja." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Kemudian, aku melewatinya dan masuk ke kamar. Mungkin ia tidak terbiasa dengan sikap dinginku. Saat aku selesai mandi dan keluar, ia masih berdiri di depan pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Melihatku, ia ragu-ragu. "Begini, aku hanya bertanya dengan tenang, Kirana sudah tidur?" Ia mengangguk, ekspresi sedih melintas di wajahnya. Akhirnya, ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil jaketnya dan pergi dalam diam. Penyesalan yang terlambat tidak lagi menimbulkan gejolak di hatiku. Terkadang aku merasa diriku kejam, tetapi saat mengingat apa yang telah ia lakukan di masa lalu, aku kembali tenang dan acuh tak acuh. Suatu sore, sepulang kerja, aku bertemu Adrian yang menunggu di depan gerbang kantor. Ia tersenyum cerah. "Mau kuantar jemput Kirana? Aku baru saja selesai memberikan konseling kesehatan anak-anak di sekolah dekat sini, jadi sekalian saja." "Kau juga susah mencari taksi, kan?" Aku tidak punya alasan untuk menolak. Aku naik ke mobilnya. Di perjalanan, kami mengobrol santai tentang masa lalu. Ia bercerita baru saja mengunjungi makam ibunya di kampung halaman, mengatakan sangat merindukannya, tetapi harus segera kembali bekerja. Saat aku bertanya apakah pekerjaannya berat, ia tersenyum ringan dan berkata, "Pekerjaan dokter memang seperti ini, tapi aku merasa puas bisa membantu pasien." Gaya bicaranya yang sederhana dan nadanya yang hangat, setiap kali Adrian berbicara tentang kedokteran, matanya berbinar penuh semangat. Aku ingat dulu ia juga begitu bersemangat saat menyebutkan proyek penelitian di luar negeri. Mobil berhenti di depan gerbang sekolah, tepat saat Kirana selesai belajar. Ia mengenali mobil Adrian dan matanya berbinar. Ia berlari dan berseru, "Paman Adrian." Lalu, ia menghampiriku dan berceloteh bahwa ia dipuji guru di kelas matematika hari ini. Kami tertawa bersama, dan Adrian mengelus kepala Kirana. Saat itu, dari kejauhan, muncul siluet tinggi. Bima baru saja tiba dengan mobilnya di gerbang. Melihat Adrian, ia menghentikan mobilnya dan mendekat dengan wajah dingin. "Kirana senang. Ayah juga menjemputku?" Bima mengangguk,
mengerutkan kening ke arah Adrian. Anda muncul lagi. Adrian tersenyum ramah dan menjelaskan, saya ada jadwal konseling di sekolah ini, jadi sekalian saja mengantar mereka berdua. Bima tidak menyembunyikan tatapan tidak sukanya. Tidak perlu. Saya ayahnya Kirana dan saya bisa mengurusnya sendiri. Kirana tiba-tiba menggeleng. Ayah, aku mau naik mobil Paman Adrian bersama ibu. Ayah bisa datang nanti. Anak-anak tidak mengerti kecemburuan orang dewasa. Bima menatapku, bertanya dengan kesal, kau mau pergi denganku atau dengan orang itu? Aku mengubah sikapku dengan suara tenang. Mas Adrian sudah janji akan mengantar kami, kau tidak perlu khawatir. Ia kehilangan kata-kata, berdiri terpaku, lalu menghela napas dan kembali ke mobilnya. Kirana naik ke mobil Adrian dan terus berceloteh. Aku bisa menebak alasan apa lagi yang akan Bima gunakan untuk mencari gara-gara besok. Benar saja, malam itu ia datang saat aku sedang merapikan ruang tamu. Melihat aku sendirian di rumah karena Kirana sudah tidur lebih awal, ia masuk tanpa melepas sepatu dan membentak, kau selingkuh dengan dokter itu, kan? Aku meletakkan piring, mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskannya. Ia marah, bibirnya menyeringai. Kau pikir aku bodoh? Kau anggap aku apa? Kau masih tidak tahu niatnya mendekatimu? Aku menggigit bibir. Itu urusanku. Urat di keningnya menonjol. Tangannya terkepal. Jadi kau sudah lama mengincar pria lain dan merengek minta cerai, ya? Kata-kata itu seperti pisau. Aku nyaris tertawa. Kau pikir semua orang tidak bertanggung jawab sepertimu? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan pada Rania? Ia terkejut, mencoba membantah. Aku dan Rania tidak ada hubungan apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab singkat, sudahi saja pembicaraan ini, tidak ada gunanya. Kau tidak punya hak untuk mengaturku. Lalu aku berdiri dan menghalanginya. Kalau urusanmu sudah selesai, silakan pergi. Sudah malam. Matanya memerah, ia berdiri diam, lalu tiba-tiba meraih tanganku dan mencengkeramnya erat. Aku akui aku salah di masa lalu, tapi kau juga keterlaluan. Sebelum aku menandatangani surat cerai terakhir, aku masih suamimu. Aku menepis tangannya. Jantungku berdebar kencang. Lepaskan tangan ini. Ia tidak melepaskannya, malah mencengkeramnya lebih erat. Matanya membara. Kau milikku. Tepat pada saat itu, terdengar suara gemetar Kirana. Ayah. Ibu. Kami membeku dan menoleh. Putriku berdiri di depan pintu kamar, air matanya berlinang. Aku buru-buru berlari dan menggendongnya, menggertakkan gigi. Pergi. Jangan biarkan anak melihat ini. Ia tersadar, melihat Kirana, lalu mundur selangkah, tangannya terkulai lemas. Setelah beberapa saat, ia menunduk dan keluar, menghilang dalam kegelapan. Aku memeluk putriku dan menangis tanpa suara. Betapa kejamnya membiarkan anak kecil melihat orang tuanya bertengkar. Selama beberapa hari berikutnya, Bima tiba-tiba menghilang. Ia tidak datang menemui Kirana, tidak juga mengirim pesan. Jika Kirana bertanya, aku hanya beralasan ayahnya sedang sibuk karena perjalanan dinas. Kirana berkata dengan sedih, aku sudah biasa. Mendengarnya, hatiku sakit. Meskipun aku benci tindakan Bima di masa lalu, melihat kekecewaan putriku membuatku tidak tega. Suatu saat, aku tak sengaja membaca pesan dari Rania di ponsel Bima. Mungkin aku menjatuhkan ponsel lamanya saat sedang berkemas. Pesan itu berbunyi, aku salah. Semuanya karena aku terlalu mencintaimu. Tolong temui aku untuk terakhir kalinya. Aku ingin minta maaf. Aku menutup ponsel itu. Apakah Bima pergi menemuinya sekarang? Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli lagi. Itu urusannya. Tiba-tiba, aku teringat Adrian. Aku tersenyum tipis. Pria hangat yang membuat kami merasa aman. Mungkin di masa depan, aku bisa mempertimbangkannya. Tetapi sekarang, Kirana adalah prioritas utama. Akhir pekan, Kirana merengek ingin pergi ke taman hiburan. Aku sedikit khawatir karena ia baru saja sembuh, tetapi hatiku luluh saat ia memohon, Ibu, aku ingin membuat kenangan indah bersama Ibu. Tak disangka,
Saat kami selesai bersiap pagi harinya dan membuka pintu, Bima sudah berdiri di sana. Ia tersenyum canggung. Aku dengar, Kirana mau ke taman hiburan. Boleh aku ikut? Terkadang aku juga ragu. Bagaimanapun, Kirana masih ingin ayahnya ada di sisinya, jadi aku diam. Kirana berlari keluar, memeluk lehernya, dan bersorak, "Ayah." Melihatnya begitu gembira, aku tidak tega menolaknya. Taman hiburan itu ramai dengan suara musik dan wahana. Kirana berlari ke kolam bola, lalu naik komi diputar. Bima memakai topi telinga kelinci dan sengaja membuat ekspresi lucu untuk membuatnya tertawa. Kirana tertawa sampai menangis. Melihat pemandangan itu, hatiku terasa campur aduk. Jika saja ia memperlakukan Kirana sebaik ini sejak dulu, mungkin semuanya akan berbeda. Sore harinya, kami pergi ke area roller coaster. Kirana takut ketinggian, jadi ia hanya bisa naik wahana yang lambat. Bima duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat, dan menyemangatinya. "Tidak apa-apa, ayah ada di sini." Kirana menyipitkan mata dan tersenyum. Momen ayah dan anak bergandengan tangan itu tanpa sadar membangkitkan kenangan awal pernikahan kami. Ia juga pernah membawaku naik roller coaster dan berjanji akan menjagaku seumur hidup. Janji itu kini terdengar seperti cerita kosong dua orang asing. Setelah bermain seharian, Kirana masih penuh energi. Ia ingin boneka berbentuk kucing, dan Bima langsung membelikannya. Ia menggendongnya sambil tertawa, "Lain kali ayah akan ajak ke sini lagi." Kirana menjawab dengan gembira, "Iya." Aku hanya berjalan diam di belakang, tidak ingin lagi memendam fantasi apapun. Hari ini ia membuat Kirana tertawa, tetapi siapa yang bisa menjamin bagaimana hari esok? Malam harinya, kami bertiga keluar dari gerbang taman hiburan. Suasananya tampak ringan, tetapi saat tiba di tempat parkir, Bima tiba-tiba menegang. Dari kejauhan, sebuah mobil perak melaju kencang, lurus ke arahku dan Kirana. Semuanya terjadi begitu cepat, tak ada waktu untuk menghindar. Saat itu, Bima berteriak keras, "Awas!" Ia melompat, mendorong aku dan Kirana ke samping. Terdengar suara benturan yang mengerikan. Tubuhnya terlempar ke udara. Pandanganku kabur, kepalaku pusing. Aku hanya sempat melihatnya jatuh ke rumput, tak bergerak. Suara klakson mobil memekakkan telinga, asap mengepul. Dalam kebingungan, aku samar-samar melihat pengemudinya adalah Rania. Wajahnya penuh ketakutan dan air mata. Semuanya menjadi sangat kacau. Aku memeluk Kirana dan berteriak, "Bima, kau dengar aku?" Sekelilingku dipenuhi teriakan. Orang-orang berkerumun, suara sirene ambulans meraung-raung. Aku terduduk di tanah, memegang tangan Bima dengan putus asa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia tidak sadarkan diri. Kirana menangis histeris. Aku merasa pusing, dadaku sakit seperti diremas. Beberapa detik yang lalu ia masih di sisi Kirana, sekarang ia terbaring tak bergerak. Seseorang memanggil ambulans. Aku gemetar, dalam hati berteriak ketakutan. Banyak orang di sekitar menelepon 119, dan seseorang membantuku memindahkan Bima ke tempat yang lebih aman. Mobil perak itu naik ke trotoar, bagian depannya ringsek. Rania terjebak di dalamnya, menangis histeris. Mulutnya menggumamkan sesuatu, "Bima, jangan mati." "Kenapa? Kenapa?" Aku menatapnya. Hatiku sedingin es. Ia masih memanggil-manggil nama Bima. Polisi tiba. Satu orang memeriksa napasnya, yang lain menarik Rania keluar dari mobil. Ia meronta-ronta, matanya terus tertuju pada Bima. Aku tidak sengaja. Sungguh. Dia harusnya mencintaiku. Isak tangisnya hilang ditelan kekacauan saat ambulans tiba. Petugas medis dengan cepat menaikkan Bima ke tandu. Aku dan Kirana bergegas ikut. Sepanjang perjalanan, aku nyaris kehilangan kesadaran. Ia terbaring dengan mata terpejam, darah membasahi kemejanya. Petugas medis mengatakan detak jantungnya lemah, diduga ada cedera kepala dan tulang rusuk, dan harus segera dioperasi. Mereka memasangkan masker oksigen padanya, berusaha mempertahankan hidupnya. Kirana memeluk boneka kucingnya, air matanya menetes. Aku hanya bisa menggenggam tangannya dan berdoa dalam diam. Setelah semua kebencian dan luka, tak pernah kubayangkan aku akan gemetar ketakutan, ia akan meninggalkan dunia ini.
Lampu merah ruang gawat darurat menyala. Aku berdiri di luar. Jantungku sakit seperti diiris pisau. Selama beberapa bulan terakhir, aku membencinya, menyalahkannya, tetapi tak pernah sekalipun berharap ia celaka. Kirana terisak, "Ibu, ayah akan baik-baik saja, kan?" Aku tidak menjawab, hanya memeluknya erat. Tengah malam, Adrian tiba-tiba muncul. Ia sedang jaga di rumah sakit. Begitu melihatku, ia bertanya dengan cemas, "Ada apa? Kenapa kau dan Kirana di sini?" Melihatnya, air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Bima ditabrak mobil. Pengemudinya Rania. Adrian menegang. Ia menggertakkan gigi, menatap pintu ruang operasi yang tertutup. "Jangan khawatir. Aku akan mencari tahu lebih detail. Kau bawa Kirana ke ruang perawatan sementara dan istirahatlah. Jangan sampai dia trauma." Tetapi Kirana menggeleng keras. "Aku tidak mau pergi. Aku mau menunggu ayah." Adrian menyentuh keningnya, lalu mengangguk ringan dan menyuruhku menenangkan Kirana. Kemudian, ia bergegas menemui kepala departemen untuk berdiskusi, sepertinya meminta agar dokter terbaik ditugaskan untuk operasi Bima. 2 jam terasa seperti selamanya. Aku duduk di kursi, menggenggam tangan Kirana, hanya menatap lampu ruang operasi. Sesekali Kirana bertanya, "Ibu, ayah tidak akan meninggal, kan?" Hatiku sakit, aku menggigit bibirku erat. "Jangan bicara seperti itu, ayah akan baik-baik saja." Di ujung koridor, Rania juga lewat didorong di kursi roda. Ia menangis histeris, mencoba menoleh ke arah kami. "Bima, sadarlah. Jangan tinggalkan aku." Wajahnya penuh luka lecet, membuatnya tampak kacau dan menyedihkan. Polisi mendampinginya, menahannya. Ia tampak kehilangan akal, hanya berteriak minta dipertemukan dengan Bima. Aku membuang muka. Aku tidak mau melihatnya lagi. Wanita yang nyaris gila karena cinta itu tak lagi bisa membedakan benar dan salah. Pada akhirnya, Bima yang membayar semua dosa dan penderitaan dengan nyawanya. Menjelang fajar, lampu ruang operasi padam. Kepala departemen keluar. Keningnya berkeringat. Ia berkata dengan napas terengah-engah, "Pendarahan sudah dihentikan, tetapi pasien masih dalam keadaan koma. Operasi untuk sementara berhasil, tetapi kondisinya harus terus dipantau. Keluarga harap bersiap." Aku bertanya dengan terbata-bata, "Apa nyawanya tidak terancam?" Dokter menggeleng. "Kita baru bisa memastikan tingkat kerusakan otak setelah pasien sadar." Mendengar itu, aku nyaris pingsan. Adrian cepat-cepat menopang bahuku dan menenangkan, "Masih ada harapan. Jangan terlalu khawatir. Kita akan menjaganya bersama." Bima dipindahkan ke ICU. Aku melihatnya terbaring. Kepalanya diperban putih, kaki kirinya digips, dan tangannya ditusuk jarum infus. Tubuhnya yang dulu tegap kini kurus dan pucat. Aku ingin menangis, tetapi air mataku sudah kering. Kirana duduk di samping tempat tidur, menyentuh tangannya dengan lembut, dan berbisik, "Ayah, buka matamu." Tak ada jawaban. Hanya suara bip-bip teratur dari monitor yang mengisi keheningan. 2 hari berlalu, ia belum juga sadar. Semua nutrisi dimasukkan melalui selang. Dokter mengatakan kondisinya stabil untuk sementara, tetapi jika koma terlalu lama, akan ada komplikasi serius. Aku berjaga di rumah sakit, merawatnya dan menjaga Kirana. Putriku juga kelelahan dan libur sekolah beberapa hari. Tetapi ia tidak mengeluh, hanya memeluk buku ceritanya, dan sesekali mengangkat kepala untuk menatap ayahnya. Adrian datang setiap hari untuk memeriksa kondisinya dan memberikan resep obat tambahan untuk membantu pemulihan. Perhatiannya menjadi penghiburan hangat bagiku. Ibu Sandra juga menelepon, menyemangati, dan menyuruhku untuk tidak khawatir tentang pekerjaan, mengambil cuti, dan merawat keluarga. Katanya, kantor akan mengurus semuanya. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, jika ia tidak pernah bangun, apakah semua kebencianku menjadi tidak berarti? Bahkan tujuan perceraianku pun lenyap. Aku lebih suka ia hidup sehat agar kami bisa berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Setiap hari aku melihatnya di balik perban. Tak ada lagi kemarahan. Hanya rasa sakit yang menusuk hati atas cinta yang dulu begitu indah, lalu hancur dengan tragis. Bagaimanapun, ia adalah ayah Kirana.
Jika ia pergi, betapa besar luka yang akan diterima putriku? Pada malam keempat, aku tertidur sejenak di samping tempat tidur, Kirana juga berbaring di pangkuanku. Saat itu, terdengar suara samar, air, minta air, aku tersentak, mengangkat kepala, Bima membuka matanya, pandangannya kabur, mulutnya kering kerontang. Aku begitu senang hingga air mataku tumpah. Aku buru-buru menuangkan air dan memberikannya dengan sedotan. Ia minum beberapa teguk, bibirnya bergetar samar. Sakit. Tenggorokanku tercekat. Berbaring saja, sebentar lagi dokter akan datang. Kirana terbangun kaget dan menangis. Ayah sudah sadar? Mendengar suara putrinya, Bima berusaha keras menoleh. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraihnya. Kirana mendekat, berhati-hati agar tidak menyentuh infus, dan terisak. Ayah, jangan pergi lagi, aku takut. Adrian datang untuk memeriksa kondisinya dan melihat Bima sudah sadar. Ia menghela napas lega. Syukurlah, yang penting sudah sadar. Kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lagi, kalau tidak ada komplikasi, kau bisa pulih. Bima mengerucutkan bibirnya. Suaranya masih lemah. Terima kasih. Adrian mengangguk sopan dan mengingatkan, jangan banyak bergerak. Patah tulang kakimu masih butuh waktu lama untuk sembuh, dan otakmu harus terus dipantau. Ia berbaring, pandangannya beralih padaku. Sepertinya ia teringat momen kecelakaan itu. Bibirnya bergetar. Maya, aku meletakkan jariku dengan lembut di bibirnya untuk menghentikannya. Yang terpenting sekarang istirahat. Jangan pikirkan apa-apa. Ia tidak memaksakan diri lagi, hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Keesokan siangnya, setelah kondisinya cukup stabil, dokter mengizinkan kunjungan. Aku membawa Kirana. Putriku bertanya sambil terisak, Ayah, sudah baik kan? Ia memaksakan senyum, mengelus kepala Kirana dengan tangannya yang sehat. Ayah sudah jauh lebih baik, jangan khawatir. Tiba-tiba wajahnya menjadi muram. Kirana, maafkan ayah hampir membuatmu dan ibu ketakutan. Kirana menyeka air matanya. Lain kali jangan tinggalkan kami lagi. Bima terdiam, tidak berani berjanji, hanya menggenggam tangan putrinya erat. 2 tetes air mata mengalir di pipinya yang pucat. Aku berdiri diam di samping, tidak ikut campur. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu kecelakaan ini telah menyadarkannya. Dulu, ia selalu berpikir aku dan Kirana akan selalu ada, sehingga ia bisa seenaknya menyimpang. Baru sekarang ia merasakannya dengan sangat dalam. Meskipun terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Meskipun pernikahan ini tidak bisa diselamatkan, aku masih berharap ia hidup untuk menebus kesalahannya pada Kirana, setidaknya sebagian. Hari kelima, polisi datang untuk mengambil keterangan. Bima menjelaskan secara detail bagaimana Rania meneleponnya ratusan kali, menangis memohon untuk bertemu. Ia sempat luluh, tetapi saat mendengar Kirana ingin pergi bermain bersama ayahnya, ia mematikan telepon dan memutuskan untuk tidak menemuinya. Tak disangka, Rania berhasil melacak jadwalnya, mengikutinya dengan mobil, dan karena suatu alasan, menabrak kami bertiga. Mungkin karena kehilangan akal, atau mungkin disengaja. Bagaimanapun, ini adalah kasus penganiayaan berat, jadi Rania ditahan untuk penyelidikan. Mendengar itu, Kirana ketakutan dan merapat padaku. Bima berbisik getir, aku tidak menyangka dia akan senekat itu. Polisi selesai mencatat, memberi hormat, lalu pergi. Suasana di kamar kembali muram. Bima menoleh ke arahku. Suaranya penuh penyesalan. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak terlalu baik padanya, tidak membuatnya salah paham, aku tidak akan membahayakan kau dan anak kita. Aku tidak menjawab, hanya mundur ke kursi, memberinya ruang untuk menghadapi kesalahannya. Tiba-tiba Kirana membuka tasnya dan mengeluarkan selembar kertas kusut. Itu adalah kupon permintaan yang pernah Bima tulis untuknya. Kirana membukanya dengan tenang dan meletakkannya di tepi tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Bima mengambilnya. Ia mengenali kertas yang ia tulis sendiri. Ayah berjanji akan berusaha sekuat tenaga mengabulkan semua permintaan Kirana. Ia memejamkan mata. Rasa sakit terukir jelas di keningnya. Baru sekarang ia tahu putrinya menyimpannya begitu lama.
Tapi ia tidak pernah sekalipun menepati janji itu. Kirana berkata pelan, "Ayah, jangan buat ibu sedih lagi, jangan buat aku takut lagi. Aku tidak butuh apa-apa selain ayah sehat." Bima menatap Kirana, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Semua pembelaan tersangkut di tenggorokan. Ia berkata dengan suara kecil, "Ayah minta maaf. Sekarang ayah tidak akan menahan ibu dan Kirana lagi. Ayah janji." Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kata menyerah. Kami semua diam. Merasakan perubahan yang sangat jelas. Akhirnya tiba hari di mana aku harus pergi ke kantor catatan sipil untuk mengambil surat keputusan cerai. Ia belum bisa keluar dari rumah sakit dan harus berjalan dengan kruk sambil membawa surat keterangan dokter, tetapi ia bersikeras untuk ikut. Melihatnya berjalan terpincang-pincang, hatiku merasa kasihan yang tak terlukiskan. Ia tertawa mencela diri sendiri. Aku ingin menyelesaikannya sendiri. Dengan begitu, kau bisa bebas. Aku tidak berkata apa-apa. Kami masuk ke gedung dan menandatangani dokumen terakhir dalam diam. Surat keterangan cerai dengan stempel merah yang jelas. Saat memegangnya, jantungku terasa mencelos, tetapi pada saat yang sama aku menghela napas lega. 8 tahun hubungan, begitu banyak kenangan indah dan menyakitkan, kini diringkas dalam selembar kertas tipis. Di luar kantor, Bima bersandar di pilar, memegang kruknya, ia berusaha memaksakan senyum. "Selamat." Aku mengangguk sedikit. Mataku sedikit panas. "Terima kasih sudah menandatanganinya." Ia tersenyum sedih. "Pada akhirnya, aku hanya bisa bilang maaf. Aku harap kau dan Kirana bahagia." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan susah payah, selangkah demi selangkah, seolah ingin lari dari pandanganku. Aku tidak memanggilnya. Aku hanya menatap punggungnya yang menjauh dengan terpincang-pincang. Cinta bertahun-tahun akhirnya hanya menyisakan satu kata maaf dan 2 kata perpisahan. Sore itu, aku membawa Kirana pulang dan melanjutkan persiapan untuk pindah ke Surabaya. Di dalam taksi, Kirana bersandar diam di bahuku. Tiba-tiba ia bertanya kecil, "Ibu, sekarang kita hanya berdua?" Aku mengelus kepalanya dan berkata pelan, "Iya, ibu dan Kirana akan baik-baik saja berdua. Kau masih bisa bertemu ayah, jadi jangan khawatir." Kirana menjawab, "Iya," dan tidak bertanya lagi. Pepohonan di luar jendela berlalu dengan cepat. Langit mendung. Aku sadar bahwa aku telah benar-benar terbebas dari pernikahan yang mengerikan. Aku akan memulai lagi. Di depanku ada Surabaya. Di sana ada pekerjaan dan lingkungan baru, dan teman lama yang selalu bersedia membantuku. Mungkin aku belum siap untuk mencintai lagi, tapi setidaknya, aku mendapatkan kebebasan untuk berjalan sesuai keinginanku. Aku memegang surat cerai di tanganku. Tak kusangka akan seringan dan setipis ini. Terasa tidak cukup untuk menampung beban tahun-tahun yang begitu panjang. Bima baru saja pergi, hanya menyisakan punggungnya yang terpincang-pincang di ujung koridor. Orang-orang di dalam kantor catatan sipil masih sibuk berlalu lalang, tak ada yang memperhatikanku. Setelah berdiri sejenak, aku tersadar dan bergegas memanggil taksi. Hatiku terasa berat dan hampa. Kami resmi menjadi orang asing. Hari itu, saat pulang, Kirana sudah kembali dari sekolah. Ia duduk di meja, rajin berlatih menulis. Melihatku, ia melompat dari kursinya, berlari, dan memelukku. "Ibu, selamat datang." Aku mengangguk dan mencium rambutnya yang lembut. Tiba-tiba, air mataku nyaris tumpah, tetapi aku berusaha tersenyum agar ia tidak khawatir. "Hari ini di sekolah baik-baik saja?" Kirana tersenyum cerah. "Iya." Ibu guru memujiku karena membaca dengan baik. Aku mengelus kepalanya dan menyandarkan daguku di ubun-ubunnya yang kecil. Aku berharap ia bisa tetap polos lebih lama lagi, tidak terseret dalam badai orang dewasa. Keesokan harinya, Bima menelepon, mengajak bertemu di sebuah kafe dekat rumah. Katanya, karena rumah ini dulu atas nama bersama dan sisa tabungan juga harus dibagi, ada beberapa urusan administrasi yang harus diselesaikan. Awalnya kupikir perceraian adalah akhir segalanya, tetapi karena tahun-tahun yang kami lalui bersama, kami masih terikat oleh masalah harta. Saat tiba di tempat yang dijanjikan, ia sudah duduk di dekat jendela, tangannya memegang tongkat. Sepertinya cedera kakinya belum sembuh total.
Fisioterapinya akan memakan waktu cukup lama. Melihatku, ia memaksakan senyum. Duduklah, aku memesan teh kamomil, ia memesan air mineral. Kami saling memandang sejenak. Keduanya merasa hampa. Dulu, kami sering datang ke kafe ini untuk membicarakan pekerjaan dan masa depan. Sekarang, semuanya berubah menjadi situasi yang canggung. Ia meletakkan setumpuk dokumen di atas meja dan menunjuknya. Aku sudah menandatangani surat untuk mengalihkan seluruh kepemilikan rumah ini atas namamu. Aku tidak punya penyesalan lagi. Kau dan Kirana boleh tetap tinggal di sana atau menjualnya, terserah kau. Aku hanya minta sedikit waktu untuk merapikan barang-barang lamaku. Aku bingung. Kenapa sampai begini? Rumah ini kan harta bersama. Ia menghela napas, menatap gelas airnya. Suaranya tidak keras. Aku terlalu banyak berutang padamu dan Kirana. Anggap saja ini sebagian kecil cara untuk menebusnya. Aku ingin membantah, tetapi melihat kakinya, teringat kecelakaan mengerikan itu, dan wajah Kirana yang nyaris kehilangan ayahnya, aku terdiam. Aku tidak menolaknya lagi. Ia menyodorkan satu buku tabungan lagi. Ini untuk Kirana. Aku akan berusaha mengirimkan uang nafkah secara rutin ke depannya. Aku memang tidak punya hak lagi. Tapi setidaknya aku ayahnya Kirana. Tonggongku sedikit gemetar. Aku membuka buku tabungan itu. Isinya cukup untuk menutupi biaya sekolah dan hidup Kirana selama beberapa tahun ke depan. Hatiku terasa perih sekaligus sesak. Baru sekarang ia memikirkan anaknya? Bagaimana dengan tahun-tahun yang lalu? Meskipun begitu, aku mengangguk. Terserah kau saja. Itu memang kewajibanmu. Ia tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu kau masih marah padaku, aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya minta jangan melarangku bertemu Kirana. Teringat saat-saat ia meninggalkan Kirana saat sakit, kini ia begitu khawatir aku akan melarangnya bertemu putrinya. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Melihat wajahnya yang pucat, aku berkata pelan, aku tidak pernah berniat melarang pertemuan anak dengan ayahnya, tapi apakah kau mampu bertanggung jawab atasnya, itu terserah kau. Kata-kata itu seolah membuatnya terpaku. Senyum paksanya lenyap seketika. Mungkin ia mengerti maksudku. Cinta seorang ayah tidak bisa ditebus dengan uang, juga tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan sesaat. 30 menit kemudian, kami serentak berdiri dari kursi. Di depan kafe, ia memberi salam, lalu dia malang berbalik dan berjalan terpincang-pincang ke tengah keramaian. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit kasihan, bukan lagi kebencian. Pria yang kukira akan menemaniku seumur hidup akhirnya gagal dalam ujian pernikahan. Baru setelah mengalami kecelakaan yang menyakitkan, ia tersadar, tetapi sudah terlambat. Meskipun begitu, aku berharap ia bisa sadar dan menjalani hidup yang jujur pada dirinya sendiri, agar kelak Kirana setidaknya bisa bangga memiliki ayah yang tidak memalukan. Selama beberapa hari berikutnya, aku semakin sibuk. Merapikan urusan kantor dan bersiap pindah ke Surabaya. Ibu Sandra mengatakan cabang di sana sudah siap menyambutku, tinggal menentukan tanggal kedatangan. Sesekali Adrian juga menanyakan kabar. Di sana disediakan akomodasi, apa perlu aku hubungi duluan? Aku tertawa dan menolak. Aku bisa urus sendiri. Mas jangan buang-buang waktu, kan sibuk. Ia termenung, kalau kau mau, aku selalu siap. Suaranya yang hangat membuat jantungku sedikit berdebar lebih cepat. Bagaimanapun, kami adalah mantan kekasih. Kami berpisah karena jarak, bukan karena perasaan yang memudar. Bertemu lagi dalam situasi seperti ini, rasanya perasaan lama itu masih ada, hanya terkubur oleh waktu. Tapi aku belum siap memulai hubungan baru. Luka pernikahan membuatku takut mengulangi kesalahan. Terlebih lagi, sekarang anak dan pekerjaan adalah prioritas utama. Adrian mengerti itu, jadi ia tidak memaksa dan menunggu dengan sabar. Kirana pergi ke sekolah setiap hari dan semakin ceria. Ia menantikan hari kepindahan ke Surabaya, karena Ibu Sandra berjanji akan memberinya satu set alat gambar di sana. Suatu malam, saat sedang merapikan dapur, telepon dari nomor tak dikenal berdering, terdengar suara pria yang tenang. Apakah ini dengan Ibu Maya?
Saya sekretaris Bapak Bima Prakoso. Saat ini Pak Bima sedang dalam pemulihan di pusat fisioterapi, tapi beliau sama sekali tidak mau makan. Bisakah Ibu datang dan membujuknya? Aku tertegun. Aku tidak bisa menyembunyikan kebingunganku. Kenapa mencari saya? Kami sudah. Sekretaris itu ragu-ragu. Saya tahu. Tapi beliau sangat keras kepala, sampai-sampai semua perawat diusir. Saya khawatir dengan kesehatannya. Aku ragu lama sekali, tetapi mendengar kata kesehatan, aku tidak bisa mengabaikannya dan terpaksa setuju. Pusat fisioterapi itu terletak di pinggir kota, dengan taman yang tenang dan hijau. Baru setelah bertanya, aku tahu bahwa setelah kecelakaan, Bima datang sendiri ke sini untuk menjalani rehabilitasi agar kakinya cepat pulih. Ia menolak kunjungan orang lain dan memilih kamar pribadi. Saat aku mengetuk pintu, sekretarisnya keluar dengan gembira dan membukakan pintu. Beliau ada di dalam. Tolong bujuk beliau. Saat masuk, ia sedang berbaring di tempat tidur. Tongkatnya diletakkan di samping, wajahnya pucat, dan dagunya ditumbuhi janggut tipis. Melihatku, ia perlahan membuka mata. Ekspresinya terkejut. Bagaimana kau bisa di sini? Aku berkata dengan dingin, sekretarismu bilang kau tidak mau makan. Ia tersenyum canggung dan membuang muka keluar jendela. Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mati. Aku mengeraskan wajah, mendekat, dan membuka nampan di atas meja. Makanannya masih utuh. Kau masih menyiksa dirimu sendiri. Apa kau ingin membuat Kirana khawatir? Ia terkejut. Sepertinya ia tidak menyangka aku akan menyebut nama Kirana. Akhirnya, ia perlahan bangkit dan mengambil sendok dengan tangan gemetar. Aku duduk di samping dengan tangan terlipat, menunggunya makan beberapa suap. Ia makan setengah, lalu meletakkan sendoknya. Suaranya tercekat. Aku tahu aku menyedihkan, tapi aku harap kau tidak peduli. Kalau tidak suka melihatnya, kau boleh pergi. Aku menghela napas. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku mengkhawatirkan Kirana. Anak akan sedih jika ayahnya tidak dirawat dengan baik. Ia menunduk dan diam sejenak. Lalu, ia mengambil sendoknya lagi dan memaksa menyelesaikan makannya. Setelah beberapa saat, ia menutup mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Terima kasih sudah datang. Aku tidak akan membuat Kirana sedih, aku mengangguk dan berdiri. Kalau begitu, bagus. Istirahatlah. Aku pergi. Tepat saat aku berbalik, ia memanggil pelan, Maya, kapan kau dan Kirana pindah ke Surabaya? Aku berhenti. Aku tidak menyangka ia akan bertanya. Suaranya tercekat. Kirana memberitahuku. Katanya akan segera pindah sekolah. Aku tahu aku tidak ingin ikut campur. Tapi aku ingin tahu kabar Kirana. Bisakah kau memberitahuku nomor telepon atau alamat rumah barumu? Aku termenung. Teringat saat Kirana memeluk kupon permintaan, berharap ayahnya hidup sehat. Jika ia benar-benar ingin berhubungan, sepertinya aku tidak perlu melarangnya. Jadi, aku menyebutkan nomor ponselku. Ia menyimpannya di ponselnya. Terakhir, aku mengingatkan, telepon jika ada urusan mendesak terkait Kirana. Tapi selain itu, tolong jangan ganggu aku. Matanya bergetar. Ia menjawab pelan, iya, aku berbalik. Pintu tertutup, dan ia tinggal sendirian di kamar yang sunyi. Mungkin ini adalah kebaikan terakhir yang bisa kuberikan padanya. Setelah kunjungan ke pusat terapi itu, aku tidak pernah lagi menemuinya. Bima juga tidak menelepon. Mungkin ia ingin menepati janjinya untuk tidak ikut campur dalam kehidupan kami. Beberapa hari kemudian, pesan dari bank masuk ke ponselku. Sejumlah besar uang ditransfer, dengan keterangan biaya pengobatan Kirana. Pasti darinya. Aku membalas singkat, terima kasih. Akan kugunakan dengan baik untuk Kirana. Ia tidak membalas. Itu lebih baik. Bisa menghindari perdebatan yang tidak perlu. Waktu berlalu dengan cepat. Tinggal seminggu lagi sebelum aku berangkat ke Surabaya. Aku merapikan rumah dan mengemasi barang-barang di waktu luang. Dulu, rumah ini penuh dengan kenangan keluarga, tetapi sekarang di mana-mana terasa kosong. Foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu sudah kusimpan jauh-jauh sejak hari perceraian. Hari ini, saat berkemas, aku mengeluarkannya untuk melihatnya terakhir kali.
Di foto, aku tersenyum cerah, menggandeng lengannya. Gaun pengantin putih, hiasan bunga di kepala, semuanya tampak berkilauan. Ia memeluk pinggangku dengan bangga. Baru 8 tahun yang lalu, tetapi rasanya sudah seumur hidup. Aku tersenyum tipis dan membuang foto itu ke tempat sampah. Menyimpan hal seperti ini hanya akan menyiksa kami berdua. Kirana melompat keluar dari kamarnya, memamerkan gambar baru. Ibu dan anak terbang di atas awan. Ia selalu suka menggambar langit biru dan awan putih. Aku memeluknya dan berkata, nanti di Surabaya, Kirana akan punya kamar sendiri, bisa kau hias sesukamu. Kirana berseru, benarkah? Ibu, boleh aku cat dindingnya warna pink? Aku tertawa dan mengelus kepalanya. Tentu, kalau Kirana suka. Melihat kegembiraan di wajahnya, semua kelelahanku seolah sirna. Aku kehilangan seorang pria, tetapi aku bisa menjaga malaikat kecil ini di sisiku. Itulah penghiburan terbesarku. Malam harinya, Adrian menelepon, mengatakan ingin bertemu kami untuk terakhir kalinya sebelum kami pindah ke Surabaya. Ia harus tinggal di Jakarta beberapa bulan lagi untuk menyelesaikan proyek medisnya, baru setelah itu ia akan dipindah tugaskan. Bisakah kita makan malam perpisahan? Mendengar suaranya, aku tertawa. Mas, bicaramu seperti kita akan berpisah selamanya. Surabaya kan tidak begitu jauh. Kalau ada waktu, bisa naik pesawat sebentar. Ia menjawab pelan, aku hanya khawatir tidak bisa sering melihatmu. Tapi mau bagaimana lagi? Kata-katanya membuat hatiku hangat. Aku bertanya pada Kirana, mau makan malam dengan Paman Adrian? Kirana berseru keras, iya, mau. Jadi aku membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah restoran kecil di pusat kota. Tempat itu menyajikan banyak makanan bergizi untuk anak-anak. Adrian sudah datang lebih dulu, dengan ramah memandu Kirana ke tempat duduknya dan menasihatinya agar tidak berlarian. Ia sudah memesan bubur, sup, dan beberapa hidangan utama yang tidak terlalu berminyak. Melihatku, ia menarikkan kursi dan tersenyum cerah. Makanan di sini enak, pasti cocok dengan seleramu. Aku tersenyum. Mas selalu perhatian, ya. Wajahnya sedikit memerah saat ia menyendokkan salad untukku. Aku kan dokter. Harus memperhatikan pola makan. Duduk di sebelah, Kirana terkikik dan menggoda, Paman Adrian seperti ayah saja, merawat ibu. Aku menjadi canggung, Adrian juga bingung. Kirana hanya mengatakannya dengan polos, tetapi kata-kata itu membuat kami berdua sedih. Karena satu orang yang tidak lagi ada di sana. Makan malam berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Adrian menceritakan beberapa kisah di rumah sakit, dan Kirana bertanya macam-macam dengan mata berbinar. Aku mendengarkan dalam diam, merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Setelah makan, kami berjalan-jalan santai di malam hari. Adrian menggendong Kirana di depan dan berkata dengan main-main, mau paman gendong? Kalau capek. Kirana dengan gembira melompat ke punggungnya. Suara tawa riangnya membuat orang-orang yang lewat menoleh. Aku berjalan di belakang, merasa pemandangan ini anehnya akrab. Dulu, sebelum ia pergi ke luar negeri, kami juga pernah sedekat ini. Sekarang, ia menggendong putriku. Pemandangan itu membuatku merasa hangat sekaligus sedikit sedih. Di sudut jalan, Adrian menurunkan Kirana, menoleh, dan menggenggam tanganku. Mau jalan sedikit lagi? Atau pulang? Aku ragu, lalu mengangguk. Sebentar lagi. Malam itu cuacanya bagus, kami mampir ke toko es krim dan membelikan Kirana es krim kecil. Ia menjilati es krimnya, meninggalkan noda putih di sekitar mulutnya. Adrian dengan alami mengeluarkan tisu dan membersihkan mulutnya. Tatapannya sangat lembut. Suatu saat, ia mengangkat kepala menatapku. Saat pandangan kami bertemu, aku tiba-tiba merasakan jantungku berdetak perlahan. Ia sedikit bingung, tetapi tetap tenang seperti biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, membuang muka, dan membawa Kirana duduk di kursi terdekat. Mungkin ia juga tahu aku belum siap. Sekalipun kami akrab, aku masih ingin menjaga jarak. Aku butuh waktu agar hatiku pulih sepenuhnya. Larut malam, ia mengantar kami pulang dengan mobilnya. Sebelum berpamitan, ia ragu-ragu.
Di Surabaya nanti tetap hubungi aku, ya. Aku akan menyempatkan waktu untuk segera menemuimu. Aku tersenyum dan menjawab, iya, Mas. Terima kasih. Ia enggan pergi, duduk di mobil dengan jendela terbuka, dan menambahkan kata-kata terakhir. Aku tidak mendesak. Aku hanya ingin kau ingat, kapanpun kau membutuhkanku, aku akan selalu siap. Kata-kata yang sederhana tetapi tulus. Aku mengangguk sedikit, melambaikan tangan, lalu membawa Kirana masuk. Malam itu, aku gelisah. Aku menelusuri kembali jalan yang telah kulalui. Kisahku dengan Bima telah berakhir, dan Adrian mungkin akan menjadi babak baru. Tapi aku butuh waktu. Aku tidak ingin terburu-buru. Keesokan harinya, Kirana mengadakan pesta perpisahan di sekolah. Ia bersemangat menyiapkan kartu-kartu kecil untuk teman-temannya. Setelah pesta sederhana selesai, guru memberikan beberapa pesan tentang rapornya. Saat pulang bersama Kirana, hatiku terasa ringan dan bersemangat. Tentu saja akan ada kesulitan di Surabaya, tetapi setidaknya itu adalah awal yang bersih. Melepaskan diri dari mimpi buruk yang lama. Melihat Kirana melompat-lompat sambil menggandeng tanganku, aku tersenyum. Aku siap meninggalkan Jakarta. Menjelang fajar, aku menarik koper dan meninggalkan rumah. Kirana memakai ranselnya dan menggenggam tanganku erat. Rumah itu kosong, hampir tidak ada perabotan. Barang-barang yang diperlukan sudah dipindahkan lebih dulu, sisanya akan disumbangkan atau dijual. Kunci rumahku tinggalkan di atas rak. Mungkin nanti Bima akan datang mengambilnya sesuai keinginannya. Pintu tertutup. Aku tidak menoleh ke belakang, membawa Kirana ke mobil. Ada sedikit kesedihan, tetapi pada akhirnya aku berkata pada diri sendiri, untuk tidak menyesal. Setiap cerita, pasti ada akhirnya. Taksi membawa kami ke bandara. Kirana bersemangat bertanya, Ibu, nanti di Surabaya kita ketemu Tante Sandra, kan? Aku tertawa dan menjawab, iya, Tante pasti akan menjemput kita. Harus sopan, ya? Kirana mengangguk dan bersandar di kursinya. Sesekali ia menengok keluar jendela, menatap pemandangan Jakarta. Kini, Jakarta menjadi tempat di mana aku menutup satu babak kehidupan yang penuh air mata. 8 tahun bersama Bima kini hanya tersisa dalam ingatan. Penerbangan hanya sekitar 1 jam. Setibanya di Surabaya, begitu keluar ke lobi, aku melihat Ibu Sandra melambaikan tangan, Maya, sini. Aku membawa Kirana mendekat. Ibu Sandra memelukku erat. Selamat datang. Akhirnya kau datang juga. Perusahaan kita sedang butuh orang untuk menangani klien wilayah selatan, dan orang sepertimu sangat dibutuhkan. Aku tersenyum. 2 hari lagi setelah stabil, saya akan langsung masuk kerja. Ibu Sandra mengelus kepala Kirana dan memuji, makin besar makin cantik, ya, aku sudah carikan satu tempat kursus sementara. Sekolah resminya baru bisa masuk awal tahun depan. Aku menunduk, berulang kali mengucapkan terima kasih. Dalam proses mutasi ini, bantuan Ibu Sandra sangat berarti. Ibu Sandra mengantar kami dengan mobilnya ke apartemen yang disediakan perusahaan. Luasnya tidak seberapa, tetapi bersih dan keamanannya baik. Kirana melihat-lihat ke sana kemari dan berseru, Ibu, rumah ini ada balkonnya, kita bisa menanam bunga sekarang. Aku tertawa melihatnya berlarian di dalam rumah. Ibu Sandra menggoda, untuk sementara tinggal di sini dulu. Nanti kalau mau beli rumah yang lebih besar, aku bisa bantu carikan cara. Aku menggeleng. Untuk sementara ini sudah cukup. Yang penting anak bisa tinggal dengan nyaman. Ia mengangguk dan menambahkan. Besok datang ke kantor untuk serah terima pekerjaan, dan malamnya kita harus bertemu klien penting. Aku setuju tanpa ragu. Pekerjaan baru ini, meskipun sibuk, membuatku bersemangat. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun kehidupan kami yang kokoh. Selama 2 hari pertama, aku merapikan barang-barang, membawa Kirana membeli kebutuhan sehari-hari, dan membeli cat warna pink untuknya. Melihatnya memegang roll cat dengan noda di pipinya, aku tidak bisa menahan tawa, meskipun berdebu dan lelah, hatiku seringan bulu, rasanya seperti akhirnya meraih langitku sendiri. Setiap pagi, aku mengantar Kirana ke tempat kursus sementara dan bergegas ke kantor. Setiap malam, saat pulang, ia akan berceloteh tentang apa yang terjadi seharian. Ia sedikit sedih karena belum punya teman baru,
tetapi tetap bersemangat. Aku selalu berusaha menjadi sandarannya, membuatnya merasa aman. Suatu malam, saat sedang mendekorasi kamar bersamanya, telepon berdering, nama Bima muncul di layar. Aku terdiam sejenak, lalu mengangkatnya, suaranya serak. "Kalian sudah sampai dengan selamat?" Aku menjawab acuh tak acuh,